Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Gita Rahma Laila. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku sebelum melahirkan. Jadi sebelum melahirkan itu ada beberapa persiapan yang aku abaikan atau aku sepelekan, dan ternyata itu berpengaruh besar setelah melahirkan. Ada 4 tips yang dipersiapkan sebelum melahirkan. Beberapa hal ini harus kalian persiapkan jika ingin proses menyusui dan proses setelah melahirkan itu lancar. Tapi ini menurut pengalaman aku aja. Semoga bermanfaat dan langsung aja. Terutama untuk ibu baru atau new mom, ini semoga bermanfaat ya. Jadi pengalaman aku itu, aku melupakan beberapa hal yang gak aku persiapkan selama aku hamil. Jadi persiapan ini bukan perlengkapan perawatan atau perlengkapan bayi newborn saat melahirkan atau perlengkapan untuk ke rumah sakit, karena perlengkapan itu udah aku share di video sebelumnya. Seseorang bisa mengalami baby blues karena kurang persiapan ini, terutama untuk ibu yang mau menyusui ASI secara eksklusif. Jadi dulu tuh aku emang niatnya pengen ASI eksklusif untuk anak aku. Maaf, suara kucing. Aku tuh emang pengen niatnya ngasih ASI eksklusif untuk anakku, tapi ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan dan banyak banget dramanya, dan aku mengalami baby blues sampai ke 3 bulan guys. 3 bulan aku ngalamin baby blues, aku stres, aku nangis dan sebagainya. Tapi pengalaman aku setelah melahirkan ini bakal aku share di video selanjutnya. Untuk di video ini aku mau share persiapan yang harus disiapkan oleh ibu baru atau new mom. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi sebaiknya jika kalian akan melahirkan, terutama untuk yang baru, karena ketika untuk anak kedua atau selanjutnya biasanya udah belajar dari pengalaman sendiri ya. Ada beberapa hal yang saya coba ingatkan, mungkin ini bermanfaat. Yang pertama adalah perbanyak informasi mengenai laktasi, memperdaya diri tentang edukasi ataupun referensi tentang laktasi. Kalian bisa konsul ke konselor laktasi, dan kalian juga bisa tanya-tanya ke orang-orang yang berpengalaman atau ke dokter atau ke bidan. Itu penting banget. Aku simpen di poin pertama karena itu penting banget. Referensi tentang laktasi itu penting banget. Oke, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang laktasi. Laktasi itu apa? Sama, aku juga tahu kata laktasi aja itu setelah aku ngalamin puting lecet, setelah aku ngalamin, pokoknya setelah aku pas kelahiran, dan itu 2 bulan setelah melahirkan gitu. Masalah aku itu setelah melahirkan, ya aku ngalamin puting, aku sobek nganga. Jadi aku nanya ke beberapa temen, dan ada salah satu temen yang bilang lebih baik ke konselor laktasinya langsung. Jadi biar lebih aman aja gitu, biar lebih cepat sembuh, cepat pulih gitu, karena langsung ke ahlinya. Jadi laktasi itu apa? Laktasi itu kita searching di Google aja ya. Jadi laktasi itu kita lihat di Google. Ini keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Itu menurut Google.
edukasi tentang laktasi itu kan mencakup banyak hal yaitu tentang proses menyusui, dari mulai cara memproduksi ASI, terus sebelum menyusui, saat menyusui, dan setelah menyusui. Jadi kalian tuh harus tahu gitu, karena menyusui itu banyak ilmunya, banyak caranya. Jika kalian tidak ingin putingnya lecet, putingnya sobek atau bermasalah dengan menyusui, kalian perbanyaklah edukasi tentang menyusui sebelum kalian melahirkan. Jadi lebih siap aja gitu. Sekalipun terjadi sesuatu saat menyusui, kalian bisa tahu kalian tuh harus kemana. Kalian bisa searching di Google menurut daerah kalian masing-masing. Jadi waktu itu aku emang searching juga berdasarkan daerah aku searching karena aku tinggal di Bandung. Aku searching konselor laktasi yang bagus di Bandung. Itu setelah aku menyusui dan setelah puting aku sobek. Jadi setelah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku baru cari. Jadi lebih baik mempersiapkan atau mencegah dibanding kalian harus mengobati, karena kalau mengobati itu kalian berarti udah merasakan sakitnya, dan itu amazing. Nanti aku share ya di video selanjutnya. Yang kedua, bersihkan puting kalian. Jadi selama hamil itu bersihin putingnya. Setahu aku tuh di usia kehamilan trimester 2 menuju ke 3 ya, trimester 3 lah lebih baik, karena harus hati-hati juga membersihkan puting itu. Bisa memicu kontraksi. Jadi lebih baik sebelum membersihkan puting, kalian cari dulu cara membersihkan puting yang baik, cara membersihkan puting yang benar dan tepat. Lebih baik konsultasi ke dokter bidan atau ke konselor laktasi biar membersihkan itu benar gitu. Karena pengalaman aku aja ya, saat aku membersihkan puting itu ibu aku selalu ngingetin bersihin puting saat hamil, tapi aku nggak tahu cara bersihinnya tuh kayak gimana. Jadi waktu itu aku pakai kapas, pakai air anget, terus digosok-gosok kayak dibersihin. Ya aku cuman kayak, ini puting aku cuman gitu-gitu aja gitu. Udah, apaan sih? Gitu doang. Jadi selama aku ngebersihin itu di trimester 3 udah gitu doang. Dan itu salah. Apa yang aku lakuin itu salah. Karena bersihin puting itu usahain harus keluar. Jadi ada yang hitam-hitam yang halangin pori-porinya itu harus sampai ngelupas. Pokoknya jadi kalian tuh harus tahu cara bersihin puting yang benar dan tepat itu. Bersihin puting itu harus hati-hati karena kamu bisa kontraksi guys. Hati-hati, lebih baik beresker aja. Terus kalian juga ikutin pijat oksitosin, itu enak banget. Oke, poin ketiga itu menurut aku itu kesepakatan suami. Kalian harus bikin kesepakatan sama suami. Selain kita yang jadi new mom ya, selain kita yang jadi ibu baru, suami juga baru loh jadi ayah, dan dia pun bakal shock ketika setelah melahirkan itu ternyata oh gini, oh gitu, oh gini, oh gitu, oh gue harus ngapain. Dan dia juga pasti bingung ketika istrinya kesakitan, aduh sakit banget. Suami nggak ngerasain lah rasa sakitnya, cuman dia pasti empati. Nah, penting banget peran suami. Selain yang pertama bisa membantu menggantikan popok untuk bayi, terus yang kedua suami juga bisa bantu bangunkan bayi, karena kan ada waktunya ya, ada durasinya juga buat menyusui bayi itu. Contoh 2 jam sekali minimal buat bangunkan bayi untuk nyusu ya, 2 jam sekali. Terus suami juga bisa bantu buat beli ini itu, persiapan yang belum dibeli, karena nanti pasti ada aja yang kurang, dan itu bisa kalian minta bantuan suami untuk beliin di posisi kalian yang sedang sakit ya, baru beres jahitan, atau yang sesar pun baru beres, itu kan susah bangun dari tempat tidur dan belum bisa beraktivitas
normal, itu kalian bisa bantu. Itu peran suami penting banget untuk bantuin. Jadi intinya yang poin ketiga itu minta support suami, kesepakatan sama suami itu penting, pokoknya sama suami aja. Oke. Di poin selanjutnya kalian harus pilih vaskes yang mendukung persalinan, yang mendukung IMB. Itu menurut aku lebih baik karena berarti si vaskes itu dia bakal ngasih beberapa edukasi tentang menyusui kayak gitu. Oke guys, anak aku bangun. Kok bisa bangun? Ibu belum beres loh bikin videonya. Gak apa-apa? Mau ikut ibu? Oke, di sini, jadi duduk. Oke. Ini jepitnya benerin cantik, harus cantik. Oke, sekian persiapan sebelum melahirkan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah, dadah dulu, dadah. Dadah, baru bangun. Dadah. Bye-bye, dadah. Sini dulu ibunya.